Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah hidup dalam hikmat manusia. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Amsal 30 ayat 11 sampai 14. Terjemahan baru yang berbunyi demikian. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita familiar dengan cerita Malin Kundang, suatu cerita rakyat yang berasal dari Sumatera Barat yang mengisahkan tentang seorang anak laki-laki yang tinggal bersama ibunya di sebuah dusun nelayan. Karena ia ingin memiliki kehidupan yang lebih baik, ia pergi dari dusun tersebut dan merantau, dan akhirnya menjadi seorang pedagang yang kaya raya. Setelah sukses, Malin kembali ke kampung halamannya. Namun ia tidak mengakui ibunya dan bahkan menolak untuk menerima kasih sayang ibunya. Tidak hanya Malin yang menolak mengakui Mande sebagai ibunya, sehingga keluarga yang dibentuk oleh Malin pun tidak mengakui Mande. Mande sangat sedih melihat tingkah laku Malin yang durhaka kepadanya. Mande mengutuki Malin menjadi batu karena ketidakpatuhan dan ketidakberesan hati yang dimiliki oleh Malin. Kutukan ini mengakibatkan Malin dan kapal yang dipakainya untuk berdagang hancur dan menjadi batu karang di tepi pantai. Kebanyakan cerita ini berfokus kepada sikap Malin Kundang yang durhaka kepada ibunya, dan seorang ibu yang terluka memiliki kuasa untuk mengutuk anaknya, dan kutukan itu menjadi terwujud. Kisah ini mungkin bukanlah kisah nyata dan hanya mengajarkan nilai moral kepada pembaca atau pendengarnya, khususnya berkaitan dengan relasi orang tua dan anak. Amsal hari ini pun menuliskan hal yang sama, namun dalam gaya bahasa yang berbeda. Bagian Amsal yang kita renungkan ditulis oleh seorang yang bernama Agur bin Yake, seorang yang tidak kita ketahui identitasnya, tetapi Roh Kudus memakai dia untuk menuliskan Amsal 30 ini. Dan di awal dari Amsal ini, Agur bin Yake mengawalinya dengan sebuah pengakuan dirinya yang bodoh dan tidak berhikmat, dan dia sungguh merindukan untuk memiliki hikmat dalam hidupnya. Dia sungguh menyadari bahwa hanya Allah lah yang mampu memberikan hikmat itu kepadanya. Sebab Allah lah sumber hikmat yang sejati. Dapatkah kita membayangkan bagaimana kehidupan kita tanpa hikmat Allah? Bagian Amsal yang kita renungkan hari ini memberikan gambaran yang sangat jelas. Jika kita tidak memiliki hikmat Allah, maka kita akan mengutuki orang tua kita. Jika kita tidak memiliki hikmat Allah, kita akan tersesat dalam pemikiran bahwa kita mampu membersihkan dosa-dosa kita sendiri dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Jika kita tidak memiliki hikmat Allah, kita akan memandang orang lain dengan rendah, serendah-rendahnya. Bahkan kita tidak segan-segan untuk menghabisi sesama kita. Dengan kata lain, jika kita tidak memiliki hikmat Allah, maka kita akan hidup dalam hikmat manusia. Hikmat yang membuat kita merasa sama seperti Allah. Hikmat yang terbungkus oleh kesombongan. Hikmat yang dibutakan oleh dosa. Dan kita tahu bahwa hikmat manusia tidak akan pernah mengerjakan sesuatu yang baik dalam kehidupan manusia. Keturunan dari orang-orang yang mengandalkan hikmat manusia akan menjadi keturunan yang merusak bumi ini. Keturunan yang akan membuat gambar dan rupa Allah yang telah rusak menjadi semakin rusak, sehingga bumi ini
semakin dipenuhi oleh kesombongan yang menganggap dirinya jauh lebih baik dan jauh lebih bijaksana dari Allah yang adalah sumber hikmat itu sendiri. Agur bin Yake tidak menginginkan hal ini terjadi pada dirinya dan keturunannya. Oleh sebab itu, dia meminta kecukupan dalam kehidupannya sehari-hari. Dia meminta agar Allah memberkati hidupnya dengan berkat-berkat yang menjadi bagiannya, agar hatinya jauh dari perbuatan-perbuatan yang mencemarkan nama Allah. Agur bin Yake pun merindukan agar keturunannya pun menyaksikan hikmat Allah dalam kehidupannya serta memilih untuk hidup dalam hikmat Tuhan, dan itu dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa tanpa Allah kita bukanlah orang yang berhikmat. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, pernahkah kita berada dalam suatu titik yang sama dengan Agur bin Yake? Titik di mana kita merasa tidak mampu menjalani hidup ini tanpa hikmat Allah. Kapan terakhir kali kita merasakannya? Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Allah sumber hikmat yang ada di dunia ini, sesungguhnya tanpa tuntunan-Mu kami akan tersesat dalam perjalanan kami di dunia ini. Sebab sesungguhnya hati kami dikuasai oleh kesombongan yang semakin hari semakin menarik kami jauh dari hadapan-Mu. Oleh sebab itu, dalam kerendahan hati, kami memohon agar hikmat-Mu menuntun kami kembali kepada jalan-Mu. Selamatkanlah kami dari diri kami sendiri. Selamatkanlah keturunan kami. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh bertumbuh terus setiap hari di dalam Tuhan.